Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurkhaliza dengan NIM 70200111908. Penjelasan pada materi yang pertama ini yaitu mengenai psikologi industri. Bisa kita lihat pengertian bahwa psikologi industri itu ilmu jiwa atau tingkah laku yang berhubungan dengan pekerjaan atau yang terjadi dalam industri. Sejarah psikologi industri yang pertama, psikologi kerja, di mana dimulai pada awal abad ke-20 dengan perkembangan tercepat yang terjadi selama Perang Dunia yang pertama. Yang kedua, selama Perang Dunia yang kedua ini, bidang pendidikan dan pelatihan menjadi topik penting. Kurangnya tenaga kerja yang berkualitas membuat perusahaan ini meningkat. Jadi di mana yang ketiga, sebagai ilmu baru, psikologi mulai dikenal dan berkembang di Indonesia sekitar tahun 1950-an tersebut. Manfaat yang pertama, membuat perusahaan atau industri ini dalam memenuhi target dalam pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua, meningkatkan kemampuan individu dalam setting kerja sehingga bukan saja dapat meningkatkan kompetensi individu, namun juga dapat mengembangkan perusahaan atau industri tersebut. Yang ketiga, mampu memenuhi kesenjangan antara kebutuhan individu dan organisasi maupun industri. Yang keempat, dapat menjamin kesejahteraan tenaga kerja dengan cara memperhatikan kepuasan dalam dunia kerja. Adapun jenis-jenis pada psikologi industri bisa kita lihat psikologi personal, di mana psikologi pribadi berkaitan dengan menjamin tenaga kerja mulai dari perencanaan, perekrutan, penempatan, pengembangan, dan pemeliharaan staf hingga menghentikan karyawan perusahaan. Yang kedua, psikologi konsumen, di mana pada psikologi konsumen ini mempelajari dinamika perilaku konsumen dalam kaitannya dengan keputusan pembelian mereka. Yang ketiga, perilaku organisasi, di mana perilaku organisasi berkaitan dengan perilaku manusia dalam organisasi ataupun industri, baik dari sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Dan keselamatan dan kesehatan kerja, di mana psikologi industri dan organisasi membahas kesehatan dan keselamatan kerja untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Analisis posisi, di mana analisis jabatan mengkaji komposisi uraian tugas dan uraian tugas untuk setiap posisi dan jabatan dalam perusahaan tersebut. Dan ergonomi, di mana ergonomi ini berkaitan dengan interaksi antara mesin dan manusia di tempat kerja tersebut. Bagaimana kita bisa menciptakan kenyamanan dan keamanan di tempat kerja. Dan kajian dalam psikologi industri yang pertama, psikologi industri mempelajari perilaku manusia. Psikologi perilaku manusia dalam perannya sebagai konsumen dan pekerja. Perilaku manusia dipelajari secara individu dan kelompok-kelompok. Integrasi keislaman, di mana Islam mengajarkan dan menganjurkan untuk memilih pekerjaan yang baik serta bermanfaat bagi sesama manusia agar setiap pekerjaan yang dijalani mampu memberi nilai yang baik dan mengangkat derajat manusia secara individu maupun kelompok. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Lalu diberikannya diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Terdapat dari uraian di atas menjelaskan bahwa hal ini memperlihatkan Islam bekerja merupakan bagian dari keimanan sekaligus sebagai wujud dari bagian keimanan itu sendiri. Hal ini pula yang memberikan bahwa pemahaman bahwa bekerja hendaknya berada dalam bingkai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya yaitu materi kedua, motivasi kerja di industri. Bisa kita lihat yang pertama,
Motivasi itu berasal dari kata Latin yaitu mover yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi ini diberikan kepada manusia khususnya kepada para bawahan atau pengikut atau pegawai. Adapun kerja yaitu sejumlah aktivitas fisik dan mental untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Teori-teori pada motivasi kerja ini, yang pertama, teori tingkat kebutuhan. Terdapat 5 teori tingkat kebutuhan ini, yaitu bisa kita lihat yang pertama bahwa kebutuhan fisik yang meliputi kebutuhan sehari-hari untuk seperti makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal, berumah tangga dan sejenisnya. Yang kedua, kebutuhan keamanan, yang dimana kebutuhan untuk memperoleh keselamatan, keamanan, jaminan atau perlindungan dari ancaman-ancaman yang membahayakan kelangsungan hidupnya. Yang ketiga, kebutuhan sosial, yang dimana kebutuhan ini untuk disukai dan menyukai, dicintai, bergaul, dan yang keempat, kebutuhan pengakuan atau harga diri, yang dimana kebutuhan untuk memperoleh kehormatan, ingin dihormati, pujian, penghargaan, dan kebutuhan yang selanjutnya kebutuhan mengaktualisasikan, di mana kebutuhan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan untuk menjadi kreatif, kebutuhan untuk dapat merealisasikan potensinya secara penuh. Selanjutnya yaitu teori eksistensi, relasi ataupun pertumbuhan. Bisa kita lihat bahwa di mana kebutuhan eksistensi ini merupakan kebutuhan yang akan substansi material seperti lingkungan untuk memperoleh makanan, air perumahan, uang, ataupun mobil. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan fisiologikal dan kebutuhan rasa aman. Kebutuhan hubungan yaitu kebutuhan untuk membagi pikiran dan perasaan dengan orang lain dan membiarkan mereka menikmati hal-hal yang sama dengan kita. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan sosial dan bagian eksternal dari kebutuhan. Dan kebutuhan pertumbuhan yaitu kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki seseorang untuk mengembangkan kecakapan mereka secara penuh. Selain itu, kebutuhan aktualisasi diri, di mana juga mencakup bagian intrinsik dari kebutuhan harga diri ini. Teori selanjutnya yaitu teori dua faktor, yang dimana mencakup faktor-faktor yang berkaitan dengan isi dari pekerjaan yang merupakan faktor intrinsik. Yang pertama itu tanggung jawab, di mana tanggung jawab ini besar kecilnya tanggung jawab yang dirasakan diberikan kepada seorang tenaga kerja. Kemajuan, besar kecilnya kemungkinan tenaga kerja dapat maju dalam pekerjaannya. Yang ketiga, pekerjaan itu sendiri, di mana besar kecilnya tantangan yang dirasakan tenaga kerja dari pekerjaannya. Keempat, capaian, besar kecilnya kemungkinan tenaga kerja mencapai prestasi kerja yang tinggi. Dan pengakuan, besar kecilnya pengakuan yang diberikan kepada tenaga kerja atas untuk kerjanya. Kelompok faktor lain juga menimbulkan ketidakpuasan berkaitan dengan konteks dari pekerjaan dengan faktor-faktor eksternal dari pekerjaan dan meliputi faktor-faktor yang pertama, administrasi dan kebijakan perusahaan, penyediaan derajat kewajaran penilaian yang dirasakan diterima oleh tenaga kerja, gaji, hubungan antar pribadi dan kondisi kerja tersebut. Teori selanjutnya yaitu teori kesamaan atau keseimbangan. Orang cenderung akan membandingkan insentif yang diperolehnya dengan insentif orang yang diterima oleh orang yang lain yang mempunyai beban kerja serupa. Bila besarnya insentif antara dua orang itu sama, maka akan muncul motivasi kerja. Bila lebih kecil, maka akan timbul rasa kecewa yang kemudian mengurangi motivasinya untuk bekerja dengan baik. Bila salah seorang menerima lebih banyak, maka dia akan termotivasi lebih kuat. Teori keseimbangan ini menyatakan orang cenderung untuk selalu melihat rasio antara beban kerja dengan penghargaan yang diterimanya. Dapat hakikat pada motivasi kerja ini. Faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Aktivitas dalam kerja mengandung unsur suatu kegiatan sosial, menghasilkan sesuatu dan pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, di balik tujuan yang tidak langsung tersebut, orang bekerja untuk mendapatkan imbalan yang
berupa upah atau gaji dari hasil kerjanya itu. Jadi pada hakikatnya orang bekerja tidak saja untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, tapi juga bertujuan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Hubungan motivasi kerja dengan job performance ini terdapat rumus, yaitu motivasi job performance sama dengan motivasi kerja dikali kemampuan dikali peluang. Bila motivasi kerja rendah, maka job performance akan rendah pula meskipun kemampuannya ada dan baik, serta peluangnya pun tersedia. Contoh, seorang sarjana komputer bekerja dengan perusahaan konsultasi dalam bidang teknologi informasi sebagai tenaga ahli dan punya kemampuan yang diperlukan, namun suasana kerja hubungan tenaga kerjanya, kebijakan perusahaan tidak dirasakan sesuai, maka semangat kerjanya menurun dengan hasil job performance-nya itu kurang. Sebaliknya, jika motivasi kerja besar namun peluang untuk menggunakan kemampuannya tidak ada atau tidak diberikan, job performance-nya akan tetap rendah. Dan kalau motivasi kerja tinggi, peluang ada namun karena keahliannya dan bidang ilmu komputer tidak pernah ditingkatkan lagi, job performance-nya juga tidak akan tinggi. Maka pentingnya itu hubungan antara motivasi kerja dan job performance ini. Selanjutnya materi ketiga yaitu job performance di industri. Bisa kita lihat pengertiannya bahwa kinerja asal kata dari job performance, yaitu pelaksanaan pekerjaan atau prestasi kerja yang dicapai oleh seseorang. Bahwa job performance itu hasil kerja seseorang secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan saat melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Adapun integrasi pada job performance ini, di mana dalam surah Al-Insyirah ayat 7 dan 8 yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Di mana dalam bagian di atas mengandung arti bahwa seseorang harus terus bekerja dengan ketulusan untuk lebih mengembangkan prestasinya. Pekerjaan ini bukan hanya beban, tetapi setelah bekerja keras, Anda harus mengambil bagian dalam hasilnya dengan senang dan mensyukuri pemberian Tuhan yang diberikan kita. Dalam bekerja, seorang muslim harus mengharapkan pengakuan dari Allah, bukan pengakuan dari orang-orang. Secara individu bekerja untuk Allah dapat menghasilkan pemenuhan jiwa. Ya, adapun faktor-faktor yang memengaruhi job performance di industri. Baik buruknya kinerja seorang pekerja pasti ditentukan oleh faktor-faktor yang memengaruhinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun faktor-faktor yang memengaruhinya, yang pertama, kemampuan. Kemampuan karyawan terbagi menjadi kemampuan potensi atau IQ dan kemampuan reality, yaitu pengetahuan dan keterampilannya. Karyawan dengan IQ rata-rata, pendidikan yang memadai pada posisinya, serta terampil saat mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih guna memperoleh prestasi kerja yang diharapkan. Adapun yang kedua yaitu motivasi, yang dimana motivasi kondisi yang menggerakkan diri karyawan untuk mencapai suatu kerja. Jadi motivasi mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal. Maka dari itu prestasi kerja sangat dipengaruhi oleh motivasi ini. Dukungan yang diterima, jika pemimpin dapat memberikan dukungan yang sebesar-besarnya kepada karyawan sehingga dapat lebih memajukan prestasinya ke arah yang lebih baik. Yang keempat, keberadaan pekerja, di mana keberadaan pekerjaan seseorang karyawan sangatlah penting dalam bekerja, karena apabila seorang karyawan tidak merasa nyaman pada tempat kerja, maka tidak mungkin sikap tidak baik seperti bermalas-malasannya dalam bekerja akan muncul serta bisa merugikan perusahaan ini. Dan hubungan mereka, di mana kinerja karyawan dapat juga dilihat dari ada tidaknya hubungan yang baik antara rekan kerja dengan pemimpin perusahaan. Tentunya hubungan yang baik akan memudahkan dalam menyelesaikan segala kendala yang dihadapi dalam bekerja dan mencari jalan keluarnya. Adapun
Manfaat penilaian pada job performance ini yaitu seperti perbaikan prestasi kerja, penyesuaian kompetensinya, evaluasi prestasi kerja, keputusan penempatan, kebutuhan latihan dan pengembangan prestasi kerja yang buruk, dan penyimpangan proses staffing, ketidakakurannya informasi dan lain-lain. Itulah manfaat-manfaat pada hasil manfaat pada hasil job performance ini dinilai. Keempat yaitu kepemimpinan di industri, di mana kepemimpinan sebagai proses tindakan yang mempengaruhi kegiatan kelompok terorganisasi dalam upaya menuju penempatan tujuan dan pencapaian tujuan tersebut. Adapun tipe-tipe kepemimpinan, yang pertama kepemimpinan demokratis, yaitu di mana seorang pemimpin mendelegasikan otoriternya dan mengajak para pengikutnya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin ini semua anggotanya mau mendengar usulan dan menghargainya, di mana diterapkan pada suatu kondisi yang normal. Dan yang kedua yaitu kepemimpinan otokratis, yang dimana memimpin dengan cara yang ketat dan diperlakukan pada saat perusahaan itu menghadapi masa kritis. Yaitu yang ketiga afiliatif, di mana seorang pemimpin ini memberikan saran-saran, mendorong anggotanya untuk lebih aktif, memberikan ide dan pendapat, di mana seorang pemimpin itu biasa karakternya yang harmonis, meningkatkan semangat kerja para anggotanya dan diperlakukan saat masa sulit. Dan yang keempat visioner, di mana bagaimana mencapai visi yang harus tercapai, mendorong anggotanya sesuai dengan tujuan serta dibutuhkan pada saat visi baru. Adapun fungsi kepemimpinan, yang pertama fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini seorang pemimpin mampu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi ataupun industri dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi atau industri tersebut. Yang kedua, fungsi memandang ke depan. Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu mendorong apa yang terjadi serta selalu waspada terhadap kemungkinan. Hal ini memberikan jaminan bahwa jalannya proses pekerjaan ke arah yang dituju akan dapat berlangsung secara terus-menerus tanpa mengalami hambatan. Dan yang ketiga, fungsi pengembangan loyalitas, di mana pada fungsi pengembangan loyalitas ini, pengembangan kesetiaan ini tidak saja di antara pengikut tetapi juga antara pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam suatu industri tersebut. Fungsi yang keempat yaitu fungsi pengawasan, yang dimana fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemampuan pelaksanaan rencananya. Dengan adanya pengawasan, maka hambatan-hambatan dapat segera ditemukan untuk dipecahkan sehingga semua kegiatan kembali berlangsung menurut rel yang telah ditetapkan dalam rencana. Dan fungsi yang kelima, fungsi mengambil keputusan, di mana fungsi kepemimpinan ini yang tidak mudah dilakukan. Oleh karena itu, pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan, bahkan ada pemimpin yang kurang berani mengambil keputusan tersebut. Yang keenam, fungsi memberi motivasi. Pemimpin perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap para anggotanya, di mana harus dapat memberi semangat berdasarkan hati dan tersebut. Pun kepemimpinan dalam perusahaan di era globalisasi ini, kepemimpinan merupakan hal yang paling berpengaruh dalam jalannya usaha. Salah satu faktor keberhasilan suatu usaha, dan para pemimpin harus memiliki kebijakan atau peraturan yang jelas untuk mewujudkan visi misi yang telah direncanakan. Oleh karena itu, perusahaan, dan agar tidak terjadi penurunan semangat dalam suatu usaha bisnis, tetap
dapat mempertahankan suatu usaha yang dijalankannya. Materi selanjutnya itu mengenai stres kerja di industri. Bisa kita lihat yang pertama, pengertian bahwa stres kerja adalah suatu kondisi sebagai kelebihan permintaan yang tekanan meluap-meluap yang membuat ketidakseimbangan antara fisik maupun mental yang mempengaruhi perasaan, cara pandang, dan keadaan seorang pekerja. Jadi, jumlah tekanan yang berlebihan akan membahayakan kapasitas individu untuk mengelola kerjaannya dengan tujuan akhir untuk memperoleh hasil kerja yang maksimal. Adapun faktor kondisi kerja yang menyebabkan stres kerja, ada 3 kategori sumber-sumber yang memicu stres kerja. Yang pertama, faktor lingkungan, yang dimana terbagi lagi lingkungan politik yang berbahaya. Lingkungan politik ini mempengaruhi kinerja pekerjaan. Persaingan yang di luar biasa dalam sebuah perusahaan membuat lingkungan kerja yang tidak nyaman kepada pekerja karena dapat membuat tekanan selama pelaksanaan pekerja. Selanjutnya, berbagai jenis perubahan yang dimana seperti strategi pedoman dan penggunaan inovasi yang semakin canggih dapat menyebabkan tekanan bagi pekerja jika pekerja tidak memiliki kapasitas dan tidak dapat tetap menyadari perkembangan yang terjadi. Contoh seperti perubahan teknologi yang terjadi adalah pemicu stres kerja karena pemicu inovasi baru menyebabkan keterampilan dan pengalaman pekerja seperti keterampilan untuk menggunakan komputer versi yang terbaru dan jenis perkembangan mekanis merupakan ancaman bagi pekerja sehingga mengakibatkan mereka menjadi stres. Yang kedua yaitu faktor-faktor perusahaan yang mana dapat dikelompokkan. Yang pertama itu beban kerja, tanggung jawab yang berlebihan pekerja yang berlebihan dan menumpuk dapat menjadi beban bagi seorang pekerja dalam bekerja, sehingga dapat menimbulkan tekanan akibat pekerjaan tersebut. Selain itu pula, pekerjaan yang tidak sesuai dengan kapasitas atau penguasaan pekerja juga dapat mengganggu kinerja pekerjanya. Tekanan atau tuntutan waktu biasanya juga memberikan tugas kepada karyawannya dengan target waktu tertentu. Keterbatasan waktu dan tekanan dari manajer dapat menyebabkan pula pekerja tidak melakukan pekerjaan yang benar-benar. Permintaan non-stop yang didapat pekerja dari atasannya bisa menjadi salah satu faktor tekanan yang dialami pekerja. Kualitas pengawasan yang rendah dari atasan seorang pekerja dapat menyelesaikan kewajibannya sehari-hari di bawah arahan dan sekaligus bertanggung jawab kepada atasan. Apabila atasan berkompeten dan menguasai tugas bawahannya, maka ia aman membimbing dan memberikan arah atau pedoman secara tepat dan akurat. Ketidakpastian pekerjaan yang tidak jelas suatu perusahaan akan mempengaruhi pula dan tidak dapat memenuhi harapan yang diinginkan oleh orang-orang dan perusahaan. Misalnya, tidak jelasnya peran yang diberikan oleh karyawan dalam sebuah perusahaan tersebut, dan konflik antara pekerja terhadap rekan kerja, konflik atau perbedaan pendapat yang terjadi antara seorang pekerja terhadap rekan kerja yang lain akan berdampak pada perasaan tidak nyaman pada saat melaksanakan tugas, yang dimana perasaan tertekan dan gelisah tersebut dapat menjadi salah satu juga faktor merasakan stres kerja seseorang tersebut. Faktor yang ketiga yaitu faktor individu atau kondisi luar lingkungan kerja. Faktor ini terbagi. Yang pertama, masalah keluarga terjadi, masalah pernikahan seperti perceraian, kecelakaan, putusnya hubungan, dan menyulitkan disiplin anak-anaknya. Seperti contoh, masalah persoalan keluarga yang membuat tekanan terhadap pekerja dan terbawa ke tempat kerja. Masalah ekonomi biasanya terjadi pada orang-orang yang tidak dapat menangani keuangan mereka sehingga menciptakan kesulitan di bagi pekerja yang dapat membuat stres dan menyebabkan kurang fokus dalam bekerja, seperti dalam hutang piutang. Karakter kepribadian. Faktor individu yang signifikan mempengaruhi stres adalah kecenderungan kepribadian seseorang, seperti seorang karyawan yang mempunyai sifat susah diatur dan cenderung bekerja dengan menggunakan emosional yang tinggi. Artinya, stres kerja yang diungkapkan pada pekerja itu sebenarnya berasal dari dalam kepribadian orang itu tersebut.
Dapat pula gejala akibat stres kerja terhadap karyawan. Yang pertama bisa kita lihat dari gejala fisik seperti terkena sakit kepala, sakit punggung, kehilangan nafsu makan maupun makan yang berlebihan, diare, insomnia, kelelahan, sering flu, gangguan perut atau nafas pendek dan lain-lain. Bisa kita lihat dari gejala psikologis, mudah lupa, kebosanan, ketidaksabaran, pikiran yang kaku, depresi, tidak logis, kesepian, merasa tidak berdaya, ingin melarikan diri, dan yang ketiga keresahan, di mana mudah marah, sifat suka memerintah, rentan mengalami kecelakaan, isolasi sosial, membelah diri, kecurigaan, tingginya kecurigaan, tidak memiliki rasa humor, mudah bingung, pekerjaan yang menjadi buruk, dan lain-lain. Dapat pula ada dua pendekatan dalam mengelola stres kerja. Yang pertama bisa kita lihat pendekatan individu seperti meningkatkan keimanan, melakukan meditasi dan pemapasan, melakukan kegiatan seperti berolahraga, melakukan relaksasi, dukungan sosial dari teman-teman dan para keluarganya, dan menghindari kebiasaan rutin yang membosankan. Ada pula yang kedua yaitu pendekatan perusahaan seperti melakukan perbaikan iklim organisasi atau perusahaan tersebut, melakukan perbaikan terhadap lingkungan fisik, menyediakan sarana olahraga, melakukan analisis dan kejelasan tugas, serta meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan melakukan pula tugas dengan baik dan menerapkan konsep manajemen berdasarkan sasaran. Islam mengenalkan stres di kehidupan ini sebagai ujian seseorang. Datangnya cobaan kepada diri kita inilah yang akan dirasakan sebagai suatu stres di dalam diri, atau disebut juga sebagai beban. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya bahwa, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar dalam dan sholat. Sabar dalam Islam adalah dapat berpegang teguh dan mengikuti ajaran agama untuk melawan dorongan hawa nafsu. Orang yang sabar akan mampu mengambil keputusan dalam menghadapi stres yang ada. Maka dari itu, apapun cobaan yang diberikan kepada kita, dan adapun ayat yang berbunyi bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya melalui batas kemampuannya, maka kita harus bersabar dalam cobaan tersebut. Materi selanjutnya yaitu materi ke-6, yang dimana konflik dalam industri dan pengelolaannya. Bisa kita lihat yang pertama, pengertian bahwa konflik merupakan proses yang dinamis yang terjadi karena pertentangan yang tidak hanya disebabkan oleh orang lain, juga berasal juga dari diri sendiri. Konflik dapat berupa perselisihan, adanya ketegangan, atau munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih. Macam-macam konflik di industri bisa kita lihat. Yang pertama, konflik fungsional, yaitu konflik yang mendukung pencapaian tujuan kelompok. Bisa kita lihat indikatornya yaitu bersaing untuk meraih prestasi, pergerakan positif menuju tujuan, merangsang kreativitas dan inovasi, dan dorongan melakukan perubahan. Yang kedua, konflik difungsional, yaitu di mana konflik yang merintangi pencapaian tujuan kelompok. Bisa kita lihat indikatornya. Yang pertama, mendominasi diskusi, senang bekerja dalam kelompok, benturan kepribadian, perselisihan antara individu. Mana dalam sebuah industri ada beberapa yang dapat
menjadi sumber-sumber konflik. Yang pertama itu konflik dalam diri individunya, di mana konflik ini berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, konflik antara individu dalam suatu perusahaan yang sama, di mana konflik ini timbul akibat tekanan yang berhubungan dengan kedudukan atau perbedaan-perbedaan kepribadian. Yang ketiga, konflik antara individu dan kelompok. Konflik yang dimana berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Contohnya seperti seseorang yang dihukum karena melanggar norma-norma kelompok ini. Dan yang keempat, konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama, di mana pertentangan kepentingan antara kelompok. Dan kelima, konflik antara organisasi akibat adanya bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Konflik semacam ini berbagai sarana untuk mengembangkan produk baru, teknologi, jasa-jasa harga yang lebih rendah, dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efisien tersebut. Dampak positif apabila dilakukan upaya-upaya untuk menangani dan mengelola konflik karyawan secara efektif, maka akan berdampak positif dan menghasilkan berbagai konsekuensi melalui perilaku mereka sebagai sumber daya manusia yang potensial. Seperti yang pertama, meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan jam kerja, meningkatkan kemitraan yang produktif, meningkatkan motivasi kerja, semakin rendah tekanan dan jumlah pegawai yang dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensinya. Dampak negatifnya yang pertama itu meningkatkan ketidakhadiran karyawan atau seringnya alfa selama jam kerja. Yang kedua, banyaknya karyawan yang mengeluh karena sikap atau perilaku rekan kerja yang tidak adil. Yang ketiga, pertengkaran antara karyawan seringkali menimbulkan kemarahan serta tersinggung. Yang keempat, banyaknya karyawan yang sakit membuat sulit untuk berkonsentrasi. Karyawan biasanya menggunakan mekanisme pertahanan diri ketika menerima peringatan dari atasannya. Atau yang kelima, meningkatkan kecenderungan keluar masuk. Adapun pengelolaan konflik, di mana pengelolaan konflik ini bertujuan untuk mengembangkan dan memberikan serangkaian metode dan alternatif untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif dari semua pihak yang terkait. Itu materi ketujuh. Bisa kita lihat pengertian kepuasan kerja, di mana kepuasan kerja merupakan salah satu aspek psikologis yang mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaan yang ia merasa puas dengan adanya kesesuaian antara kemampuan, keterampilan, dan harapannya dengan pekerjaan yang ia hadapi tersebut. Di mana karyawan yang puas dengan apa yang diperoleh dari perusahaan tersebut akan memberikan lebih dari yang diharapkan perusahaan itu dengan komitmen yang tinggi, dan dia akan terus berusaha memperbaiki kinerjanya. Sebaliknya pula, pada karyawan yang kepuasan pekerjaannya rendah, terdapat pekerjaan sebagai hal yang menjenuhkan, membosankan, sehingga ia bekerja dengan asal-asalan dan tidak sepenuhnya dengan hatinya. Adapun teori-teori kepuasan kerja di industri, yang pertama bisa kita lihat yaitu diskrepensi faktor, merupakan kepuasan kerja seseorang tergantung pada selisih antara sesuatu yang dianggap akan didapatkan dengan apa yang dicapai. Jadi orang akan merasa puas bila tidak ada perbedaan antara yang diinginkan dengan kenyataan, karena batas minimum yang telah diinginkan telah terpenuhi. Yang kedua, quotient theory, yang dimana kepuasan kerja seseorang tergantung apakah ia merasakan keadilan. Dan yang ketiga, two factor, di mana bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kepuasan kerja berbeda dengan faktor-faktor yang menimbulkan ketidakpuasan kerja. Faktor yang menimbulkan kepuasan kerja adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan misi dari pekerjaan tersebut, dan faktor intrinsik dari pekerjaan. Apabila faktor tersebut tidak ada, maka karyawan akan merasa tidak lagi puas. Sedangkan faktor yang menimbulkan ketidakpuasan adalah berkaitan dengan konteks dari pekerjaan seperti gaji, hubungan antar pribadi, dan apabila faktor ketidakpuasan ini dirasakan kurang atau tidak diberikan, maka karyawan tidak merasakan puas dengan hal itu. Pun faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan kerja terhadap suatu industri yaitu pertama,
faktor psikologis, bisa kita lihat bahwa faktor yang berhubungan dengan kejiwaan pegawai yang meliputi minat, ketentraman kerja, sikap terhadap kerja, dan perasaan kerja. Yang kedua, faktor fisik, yang dimana faktor yang berhubungan dengan fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik pegawai meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja, pelengkapan kerja, maupun kesehatan pegawai. Dan yang ketiga, faktor finansial, yaitu faktor yang berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan pegawai yang meliputi sistem penggajian, jaminan sosial, besar tunjangan, dan lain-lain. Dan faktor sosial, yaitu faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial baik antara sesama karyawan dan dengan di atasnya maupun karyawan yang berbeda dengan jenis pekerjaannya. Terdapat ketidakpuasan terhadap karyawan. Bisa kita lihat ada 4 cara mengungkap ketidakpuasan karyawan, yaitu keluarnya, di mana ketidakpuasan kerja diungkapkan dengan meninggalkan pekerjaan dan mencari pekerjaan baru. Dan yang kedua, menyuarakan, di mana ketidakpuasan kerja diungkap dengan melalui usaha aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi, termasuk memberikan saran perbaikan. Dan yang ketiga, mengabaikan, yang dimana ketidakpuasan kerja diungkap melalui sikap membiarkan keadaan menjadi lebih buruk, misalnya sering alfa atau datang terlambat. Dan yang keempat, kesetiaan. Ada pula ketidakpuasan kerja yang diungkapkan dengan menunggu secara pasif sampai kondisinya menjadi lebih baik, termasuk menikmati hasil kapasitas maksimum dari industri serta naiknya nilai manusia di dalam konteks pekerjaan itu, yaitu mengenai analisis jabatan, di mana analisis jabatan merupakan proses untuk memperoleh informasi serinci mungkin mengenai fakta-fakta yang terjadi, yang dimana yang diperlukan guna untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di dalam suatu jabatan. Pula manfaat pada analisis jabatan ini, yang pertama, seleksi dan penempatan pegawai. Yang kedua, sebagai petunjuk dasar dalam menyusun program latihan dan pengembangan. Yang ketiga, menilai kinerja atau pelaksanaan kerjanya, memperbaiki cara bekerja pegawai, merencanakan organisasi agar memenuhi syarat, memperbaiki struktur organisasi sesuai beban dan fungsi jabatan, merencanakan dan melaksanakan promosi serta transfer pegawai, adanya bimbingan dan penyuluhan pegawai. Itulah manfaat. Dapat tahapan analisis jabatan. Yang pertama itu persiapan dan perencanaan, di mana yaitu penegasan kembali struktur organisasi atau perusahaan yang akan menjadi pegangan bagi proses selanjutnya, termaksud nama-nama jabatan dan tempatnya. Inventarisasi jabatan yang ada di setiap unit kerja yang ada dan disusun berdasarkan hierarki dan diberi kode identifikasi. Menetapkan mode pengumpulan data yang akan digunakan dan menyiapkan alat yang sama yang diperlukan. Membentuk tim pelaksanaan analisis dan menjelaskan tentang metode yang akan digunakan. Komunikasi atau penjelasan oleh pemimpin perusahaan kepada semua pimpinan unit kerja dan semua karyawan tentang maksud dan tujuan analisis jabatan yang akan dilaksanakan ini. Hal ini untuk mencegah terjadinya salah satu pengertian dan timbulnya persepsi dan harapan yang keliru. Yang kedua itu pengumpulan data, yang dimana dengan metode observasi dan wawancara. Metode observasi ini berarti pelaksanaan analisis jabatan mengamati secara langsung di tempat bagaimana tugas pekerjaan yang dilaksanakan dan mencatat untuk diolahnya menjadi informasi. Sedangkan dalam metode wawancara, petugas mewawancarai langsung pemegang jabatan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan lebih dulu dan mencatat jawabannya untuk diolah menjadi informasi yang diperlukan. Dan pada metode kuesioner ini, yaitu pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran daftar pertanyaan kepada semua karyawan untuk mengisi. Daftar pertanyaan itu bersifat terbuka. Terdapat pula
Yang ketiga itu metode kombinasi, yang dimana metode ini berarti menggunakan beberapa metode di atas sekaligus. Dan yang ketiga, tahapan pengolahan data, yang dimana setiap proses pengumpulan data selesai, dilakukanlah pengolahan data, yaitu kita menentukan faktor-faktor dari penilaian jabatan, menentukan bobot nilai dari setiap faktor, menganalisis hasil interview dan kuesioner yang telah diisi, menganalisis persyaratan jabatan, menyusun uraian jabatan, melakukan pola penilaian jabatan sebagai dasar penentuan sistemnya personil lainnya, dan mempersiapkan rekomendasi bagi perencanaan tenaga kerja, pola pengadaan, seleksi dan penempatan pegawai, di mana penilaian karya pegawai, sistem pemberian balah jasa, itu semua merupakan tahap-tahapan analisis jabatan, yaitu seleksi dan penempatan kerja di industri. Bisa kita lihat di yang pertama bahwa seleksi yaitu proses kegiatan pemilihan pada individu tertentu dari segenap kelompok karyawan yang berpotensi untuk menjalankan atau mengemban amanah di suatu jabatan tertentu, dan penempatan merupakan proses lanjutan dari kegiatan seleksi itu yang membawa calon pekerja ke posisi yang sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Adapun pentingnya pelaksanaan seleksi dan penempatan kerja di industri, yaitu kegiatan seleksi yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk mendapatkan calon tenaga kerja atau calon pekerja terbaik sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau industri tersebut. Adapun proses seleksi dan penempatan kerja di industri, yang pertama proses seleksi, di mana setiap perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang terbaik akan melalui langkah-langkah seleksi tersebut. Adapun langkah yang pertama yaitu yang harus dilalui oleh seorang pekerja, yang pertama pemeriksaan surat lamaran, pengisian formulir lamaran, wawancara terlebih dahulu, psikotes atau tes-tes lainnya, wawancara mendalam, tes kesehatan, dan penempatan. Apa saja proses penempatan SDM itu? Yang pertama, mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia dalam perusahaan atau industri. Yang kedua, agar orang ditempatkan itu tidak berombang-ambing dalam menunggu tempat dan apa yang akan dikerjakan. Dan yang ketiga, menempatkan orang yang tepat pada posisi dan tempat yang tepat. Yang keempat, agar perusahaan dapat bertindak efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang berhasil direkrutnya. Adapun hambatan-hambatan yang dapat ditemui dalam proses seleksi, yang pertama tolak ukur, di mana kesulitan untuk menentukan standar yang akan digunakan untuk mengukur kualifikasi secara objektif, seperti kejujurannya, kesetiaannya, dan dari pelamar mengalami kesulitan. Bobot nilai yang diberikan didasarkan pada pertimbangan yang subjektif. Yang kedua, penyeleksi, di mana kesulitan mendapatkan penyeleksi yang tepat, jujur, dan objektif penilaiannya, di mana penyeleksi ini sering memberikan nilai atas pertimbangan perannya, bukan atas dasar pikirannya saja. Yang ketiga, pelamar, yang dimana kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Hambatan pada proses penempatan kerja, yang pertama efektivitas, yang dimana efektivitas ini penempatan harus mampu minimalisir kemungkinan terjadi kekacauan bagi karyawan dan perusahaan. Untuk mengurangi kekacauan, di mana keputusan promosi dan transfer harus dibuat sesuai dengan langkah-langkah seleksi dan mengikuti aturan. Yang kedua, tuntutan hukum, di mana selama ini hubungan kerja yang tidak didasarkan pada kontrak resmi tertulis disebut hubungan kerja sukarela dan dilanjutkan dengan persetujuan, di mana kedua pihak harus memberitahukan apabila hubungan itu berakhir. Dan
Yang ketiga, pencegahan separasi, yang dimana salah satu bidang kreatif itu upaya pencegahan separasi dimana ketika Departemen Sumber Daya Manusia dapat mencegah perusahaan kehilangan SDM-nya yang bernilai, maka uang yang ditanam dalam rekrutmen, seleksi, dan pelatihan tidak hilang. Terakhir atau materi yang ke-10 yaitu pelatihan dan pengembangan tenaga kerja di industri. Bisa kita lihat yang pertama bahwa pelatihan dan pengembangan tenaga kerja merupakan penciptaan suatu lingkungan di mana kalangan tenaga kerja dapat memperoleh dan mempelajari sikap, kemampuan, keahlian maupun pengetahuan perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan, di mana pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan prestasi kerja, sedangkan pada pengembangan ditujukan untuk meningkatkan prestasi kerja saat ini dan masa yang akan datang. Dalam instansi biasanya para tenaga kerja atau yang akan mensusuki jabatan baru yang tidak didukung dengan pendidikan atau belum mampu melaksanakan tugasnya, biasanya upaya yang ditempuh adalah dengan melakukan pelatihan. Adapun pelatihan dan pengembangan ini berperan penting dalam proses memperoleh dan meningkatkan kualitas kerja karyawan. Melalui pelatihan dan pengembangan, karyawan atau di mana dipersiapkan untuk memiliki bekal yang cukup agar dapat memecahkan masalah-masalah yang akan dihadapinya di masa depan. Dan dalam meningkatkan kemampuan atau keahlian kerja, para karyawan perusahaan ini atau industri harus menjalankan usaha-usaha untuk mengembangkan karyawannya. Adapun tujuan pelatihan dan pengembangan tenaga kerja yaitu memperbaiki kinerja, meningkatkan keahlian para karyawan, memecahkan permasalahan, promosi karyawan, dan memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Adapun pengaruh biaya dan produktivitas karyawan kinerja perusahaan, di mana kinerja perusahaan yang optimum dalam menghasilkan produksi dan mampu mengendalikan serta menekan biaya produksi seperti biaya gaji dan para tenaga kerja, serta memaksimumkan sumber daya manusia yang dimilikinya akan sangat menentukan profitabilitasnya dan meningkatkan produktivitas perusahaan tersebut. Selain gaji, untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, para pemimpin tentu sadar bahwa faktor utama dari pencapaian tingkat produktivitas yang tinggi tidak lepas dari peranannya. Selanjutnya, di mana pelatihan membantu karyawan dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan penerapannya guna meningkatkan keterampilannya dan sikap yang perlu oleh suatu industri dalam mencapai tujuan yang diinginkan, di mana dalam integrasi seperti firman Allah dalam surah Al-Qasas yang ayat 26 yang artinya, salah seorang dari wanita kedua itu berkata, "Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena seseorang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."